Ya, untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan review ya. Jadi review ini adalah review tentang sebuah baterai HP yang sepertinya jarang ditemukan di toko-toko offline teman-teman. Jadi saya ini beli di toko online dan mereknya adalah Viking. Jadi mungkin kalian yang pernah menggunakan ini, kalian bisa juga komen-komen di bawah untuk bisa menceritakan bagaimana pengalaman menggunakan baterai Viking. Nah di sini teman-teman, saya gunakan di HP saya yaitu merek Nokia 8, dimana HP ini memang ada masalah di baterainya atau di power. Jadi ketika digunakan itu tiba-tiba mati sendiri, setelah itu restart sendiri, setelah itu sangat tidak stabil. Pada saat power berapa persen dia mati mendadak teman-teman. Oke teman-teman, dengan itu saya melakukan pergantian baterai. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan, silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Jadi teman-teman, seperti inilah HP saya. Jadi HP saya ini adalah HP tua yang keluar pada tahun 2017. Mungkin kalau misalkan saya tampilkan di sini, saya akan memperlihatkan tampilan sistemnya. Jadi Nokia-nya adalah Nokia 8 dengan versi Androidnya 9 teman-teman. Jadi ini adalah Nokia yang saya beli pada saat itu, harganya bekas teman-teman, sekitar 2 jutaan, dan sampai sekarang saya gunakan. Ketika 2 tahun ternyata Nokia ini bermasalah dengan masalah restart sendiri dan mati-mati sendiri seperti itu. Lalu dari beberapa referensi yang saya dapatkan, saya mendapatkan sebuah solusi yaitu mengganti baterainya teman-teman ya. Jadi di sini untuk HP saya langsung cari baterai teman-teman. Waktu itu di toko online, jadi di Tokopedia, dan saya temukan di situ adalah Nokia 8 ini disuplai juga oleh dua vendor. Yang pertama adalah Viking teman-teman, lalu yang kedua adalah Rakipanda. Jadi yang pertama Viking ini saya gunakan dan saya coba pada saat saya pembelian kedua dengan harga 105.000 ini. Jadi persis dengan yang tampil di Shopee ini teman-teman ya. Setelah itu sebelumnya saya menggunakan Rakipanda teman-teman. Tapi Rakipanda ini ketika saya gunakan mungkin saya menjadi orang yang kurang beruntung. Jadi saya gunakan dan dia pada saat pertama kali dicoba dia sudah masalahnya sama retas sendiri. Setelah itu ada keterangan overheat dan sebagainya. Akhirnya saya langsung memutuskan untuk beli baterai lagi teman-teman, yang namanya adalah baterai Viking. Jadi baterai Viking ini sudah saya coba teman-teman dan saya gunakan sekitar 1 bulan ya. Jadi sebenarnya saya sudah putus asa dengan pembelian baterai pada HP ini, karena pada saat itu saya beli tapi kok masalahnya sama, dan akhirnya saya nekat teman-teman karena ini harus menjadi HP kedua saya pada saat itu. Oke teman-teman, bagaimana hasilnya ketika saya gunakan selama beberapa hari bahkan dalam 1 bulan lebih ini ya. Di sini saya akan tampilkan statistik teman-teman pada data yang tampil di EQ baterai. Nah, di sini saya punya aplikasi untuk melakukan analisa apakah penggunaan baterainya ini bagus atau tidak, teman-teman. Dan di sini yang pertama saya lihat di sini posisi baterai saya pada saat ini 60% ya. Setelah itu kita lihat temperatur pada saat saya merekam dan saya tampilkan browsing seperti ini. Ini temperaturnya 43 derajat Celcius dan di sini saya memang tidak menggunakan ruangan ber-AC. Nah, dan tegangannya adalah 4000 megavolt, jadi sekitar itu ya. Lalu di sini untuk kecepatan pengisian yaitu 6,4% per jam rata-rata. Lalu di situ layar matinya 20% per jam, layar hidupnya adalah 4,4%. Ini pada saat ini. Jadi untuk penggunaan saat ini. Di situ kapasitas rancangannya teman-teman yaitu 3090 dan perkiraan kapasitas baterai yang digunakan adalah 2925 mAh. Jadi sebenarnya ini ngacek sedikit ya, cuman jarak sekitar 70-an, 70 atau 60-an ya. Setelah itu kita lihat pada kondisinya teman-teman. Di sini yang saya heran baterai health-nya 55%, dimana kapasitas yang didapatkan hanya 1700 mAh dari kapasitas aslinya yaitu 3000 mAh. Menurut kalian gimana ya? Jadi ini sebenarnya saya curiga juga apakah aplikasi ini bisa dipercaya atau enggak. Tapi sebelumnya saya menggunakan aplikasi ini dan sangat akurat teman-teman ya. Dan di sini perkiraan pengisian baterai. Nah, setelah itu saya akan melihat dari sejarahnya teman-teman. Oke, dari beberapa kali pengisian di situ yang pertama saya gunakan selama 4 jam 29 menit dengan kapasitas baterai 84% hingga 61.
Di situ dapat screen on time-nya 56 menit. Di sini saya akan tampilkan penggunaan yang lebih ekstrim ya. Di sini ada penggunaan mulai dari 100. Nah, ini ya. Penggunaan dari 100% ke 54% di situ digunakan selama 10 jam 32 menit dan screen on time-nya hanya 33 menit, teman-teman. Oke, ini untuk kapasitas 50%. Sebenarnya screen on time ini melihat penggunaan juga ya. Kita menggunakan pada saat itu untuk gaming atau sekedar untuk nonton YouTube. Nah, ini penggunaan lebih ekstrim lagi. 94% di situ hingga 9%, screen on time-nya 1 jam 12 menit. Dan mungkin untuk informasi teman-teman, HP ini digunakan untuk beberapa hari ini atau 1 bulan ini, yaitu kebanyakan nonton YouTube teman-teman ya. Dan penggunaannya ini sekitar 1 jam lebih. Nah, ini teman-teman untuk penggunaan yang masuk ke rekor ya. Jadi di sini mulai dari 100% hingga 2%. Di situ digunakan 7 jam 41 menit dan screen on time-nya 3 jam 32 menit. Jadi kalau misalkan saya ambil rata-rata memang 3 jaman ya. Mungkin kita akan melihat berapa sih di sini ketika dia sudah direkap oleh sistem. Nah, di sini ketika kita sudah menjalani beberapa siklus pengisian dan penggunaan baterai, estimasi waktu pada saat baterai penuh layar hidupnya, screen on time-nya ini estimasinya yaitu 4 jam 27 menit. Ini maksimal teman-teman ya. Saya tidak pernah menggunakan selama ini sih, tapi ini adalah perkiraan yang diberikan oleh EQ Baterai. Untuk layar mati, jadi ketika HP itu layarnya mati, dia bisa digunakan 1 hari lebih setengah jam atau 24 jam 31 menit. Nah, kalau misalkan kita gunakan kedua-duanya, kadang hidup layarnya lalu layarnya juga dimatikan, ini bisa 13 jam atau 49 menit. Artinya 1 hari ini 2 kali pengisian teman-teman. Ini menurut rekap yang sudah dilakukan oleh aplikasi ini dan digunakan dari beberapa hari dan 1 bulan pemakaian ini teman-teman, dan bahkan lebih ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat dari aplikasi yang sering digunakan, di situ kelihatan bahwa aplikasi YouTube ini paling menguras ya, jadi 135 mAh teman-teman, dan untuk aplikasi yang lain hanya sedikit. Oke teman-teman, ini adalah beberapa experience yang saya alami pada saat saya menggunakan baterai Kif ini. Ya, mungkin kalian bisa mendapatkan hasil yang tidak sama, itu memang tergantung pada tipe dan usia baterai teman-teman. Dan kebetulan pemilik dari HP Nokia 8 ini memang jarang ya. Jadi saya khawatirnya sih kenapa kok kapasitas baterainya 55%. Ini karena HP ini produksinya itu sekitar 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, tapi baru digunakan hari ini. Karena kita tahu sendiri teman-teman, perangkat elektronik digunakan ataupun tidak, dia akan mengurangi kualitas secara berkala teman-teman, dan itu akan terus menurun teman-teman ya. Itu adalah yang saya tahu sih. Oke teman-teman, mungkin itu adalah pengalaman saya dalam pemakaian baterai Kif ini. Mungkin kalian yang punya pengalaman lain silahkan masukkan kolom komentar, atau kalian ingin bertanya-tanya, oke teman-teman, silahkan kalian komen aja. Oke, terima kasih kalian sudah nonton video ini, dan jangan lupa subscribe dan juga like teman-teman untuk kalian yang suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.